Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini rekan-rekan, saya akan membagikan berita terkait dengan pengangkatan honorer menjadi P3K. Itu akan dipercepat, termasuk di berita kali ini terdapat daerah-daerah yang paling besar peluang lolos menjadi aparatur sipil negara. Untuk itu, kepada rekan-rekan silakan ditonton secara lengkap videonya agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Komite 1 Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tengah mengupayakan untuk perbaikan nasib para tenaga honorer dengan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, kita harus bergembira rekan-rekan oleh karena memang baik dari DPR maupun dari DPD semuanya tetap memperjuangkan nasib para tenaga honorer yang memang diperjuangkan untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara, khususnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Adapun DPD RI telah melakukan rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas di gedung DPD RI beberapa waktu yang lalu. Kemudian pada rapat tersebut telah dibahas berbagai isu-isu strategis terkait dengan calon aparatur sipil negara, termasuk para tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pada rapat tersebut juga Senator Papua Barat Philip Wamafma menyatakan bahwa rapat tersebut sangat penting oleh karena memang membahas perbaikan nasib para tenaga honorer. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa penerimaan calon aparatur sipil negara yang telah dibuka 16 hingga 30 September tahun ini itu terdiri dari 78.000 ASN, sebanyak 28.000 CPNS, dan 49.000 P3K. Memang untuk formasi P3K itu jauh lebih tinggi daripada formasi CPNS. Kemudian dari 493.000 pemerintah daerah telah dialokasikan khusus 296 P3K guru, 154 P3K tenaga kesehatan, dan 42.000 P3K tenaga teknis. Lagi-lagi rekan-rekan sekalian, tenaga teknis memang selalu menempati urutan atau jumlah formasi yang paling sedikit. Rekan-rekan sekalian, saat rapat juga Ketua Komite 1 DPD RI, Farul Losi, dan Wakil Ketua Komite Silviana Murni juga mereka berharap agar seleksi dan rekrutmen CPNS dan P3K tersebut berdasarkan hasil dan penilaian objektif dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan ASN yang profesional. Ia menyayangkan tidak dilibatkannya DPD RI di dalam penyusunan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru. Akan tetapi, ia pun menegaskan bahwa Komite 1 DPD RI tetap berkomitmen untuk mencari solusi dalam rangka memperjuangkan nasib tenaga honorer di daerah. Selain itu juga, ia mengatakan bahwa pihaknya akan tetap mendukung dan memperjuangkan nasib tenaga honorer. Hal tersebut menjadi aspirasi dari masyarakat yang mereka wakili. Kemudian Menpan RB selaku leading sektor pengelolaan dan penyelesaian persoalan tenaga honorer mengatakan bahwa reformasi birokrasi saat ini terus berjalan sesuai dengan arahan Presiden. Presiden juga mengharapkan bahwa birokrasi yang berdampak dan bukan tumpukan kertas dan lincah, akan tetapi ditopang oleh pemerintahan digital berbasis data. Selanjutnya, rekan-rekan sekalian, memang Menpan RB sudah menjadikan pemangkasan birokrasi itu dan transformasi profesionalisme ASN berbasis digital itu menjadi prioritas agar supaya bisa menguatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, percepatan kebijakan kelembagaan menuju IKN dan DOB Papua. Nah, sebenarnya rekan-rekan hal inilah yang menjadi penyebab kenapa pemerintah sampai dengan saat ini memang kurang memprioritaskan honorer tenaga teknis untuk diangkat menjadi ASN, apakah itu PNS maupun P3K. Bahkan di formasi PNS sangat jarang sekali hal teknis itu dibuka formasinya, apalagi kepada para tenaga honorer. Ternyata alasan Menpan
tidak terlalu membuka formasi yang banyak kepada honorer TNS adalah memang keinginan Menpan dalam rangka pemangkasan proses bisnis dan birokrasi serta transformasi profesionalisme ASN yang berbasis digital. Penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik ini tentu berdampak kepada jabatan-jabatan teknis yang memang akan perlahan-lahan akan dihilangkan. Menpan menambahkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi dorongan DPD RI di daerah agar reformasi menjadi terukur. Oleh sebab itu, transformasi sistem pendidikan ASN juga mendukung percepatan reformasi birokrasi. Sedangkan menyinggung persoalan tenaga honorer, Menpan mengarahkan terkait dengan arah kebijakan pemenuhan ASN 2024 yang berfokus untuk rekrutmen pada pelayanan dasar tenaga guru dan tenaga kesehatan, menyelesaikan masalah tenaga non-ASN, serta pemenuhan tenaga teknis, CPNS, dan P3K, dan mengurangi rekrutmen jabatan yang akan berdampak oleh transformasi digital. Kembali Menpan tegaskan bahwa memang pihaknya berkeinginan akan mengurangi rekrutmen dan pengangkatan pada jabatan-jabatan yang memang akan terdampak oleh transformasi digital. Nah, selama ini jabatan-jabatan yang berdampak kepada transformasi digital ini itu banyak diisi oleh para honorer tenaga teknis, sehingga pemerintah berulang kali menyatakan bahwa di dalam rekrutmen ASN tetap memfokus dan memprioritaskan pada pelayanan dasar seperti tenaga guru dan tenaga kesehatan. Akan tetapi tenaga teknis atau jabatan-jabatan teknis administrasi perlahan-lahan akan dipangkas dan dihilangkan dan diubah menjadi layanan digital atau transformasi digital. Jadi rekan-rekan sekalian, kita hanya berharap bahwa pemerintah meskipun memangkas jabatan-jabatan yang berkaitan dengan teknis administrasi, akan tetapi tetap memperhatikan para tenaga non aparatur sipil negara yang bergerak di bidang jabatan-jabatan teknis administrasi ini. Selain itu, sesuai dengan rekomendasi DPD dan DPR, pihaknya atau pihak Kemenpan tentu akan memenuhi ex tenaga honorer K2 dan non-ASN sebesar 80% serta pelamar baru sebanyak 20% dengan seleksi CAT. Jadi Menpan sudah berulang kali menegaskan bahwa di dalam pengangkatan dan seleksi penerimaan aparatur sipil negara, apakah itu PNS maupun P3K, tenaga honorer dan tenaga honorer K2 serta non aparatur sipil negara itu selalu menduduki formasi sebesar 80%. Itu Senator NTB juga menyoroti bahwa di dalam pansus guru honorer yang diinisiasi DPD RI ini telah bekerja maksimal dengan menyerap semua persoalan terkait guru honorer di daerah. Nah, rekan-rekan, demikian informasi pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.